Saya Meliza Murni akan menjelaskan tentang pengertian pasar. Nah, apa sih pasar itu? Jadi kawan-kawan, pasar secara umum adalah suatu tempat pertemuan atau proses interaksi antara penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa pada hari tertentu. Nah, di situ terjadilah proses permintaan dan penawaran. Kemudian penjual biasa kita sebut sebagai produsen dan untuk pembelinya dapat dikatakan sebagai konsumen. Nah, kemudian dengan seiringnya perkembangan zaman ini, pengertian pasar tidak hanya itu, dapat diperluas lagi. Jadi tempat bertemunya antara penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Nah, secara langsung ini dapat dikatakan sebagai pasar tradisional. Di pasar tradisional ini kita dapat melakukan kegiatan tawar-menawar pada penjualnya. Nah, dan yang kedua ada pasar tidak langsung. Pasar tidak langsung ini dapat dikatakan sebagai pasar modern. Nah, di pasar ini kita tidak dapat melakukan proses proses tawar-menawar karena di situ sudah diberi label harga pas. Dapat kita temui di online shop ataupun supermarket dan minimarket. Kemudian, suatu tempat dapat dikatakan pasar apabila memenuhi kriteria tersebut. Yang pertama, itu adanya calon penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, itu adanya barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Kemudian yang terakhir adanya kesepakatan harga bersama. Nah, di sini terjadinya proses tawar-menawar harga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian struktur pasar dan jenis-jenis struktur pasar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian struktur pasar terlebih dahulu, yaitu struktur pasar itu adalah berbagai hal yang mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar, seperti jumlah perusahaan, skala produksi, dan jenis produksi. Terus ada struktur pasar kompetitif, yaitu struktur pasar itu tuh di mana perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya itu sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga jumlah barang yang ada di pasar. Semakin lemah kemampuan perusahaan-perusahaan tersebut, itu semakin kompetitif struktur pasarnya. Dalam dunia nyata itu proses tercapainya tingkat harga dan output tingkat itu tuh dipengaruhi oleh struktur pasarnya, terdiri dari pembeli dan penjual, terdiri dari potensial dari suatu produk tersebut. Terus habis itu struktur pasar itu tuh mengacu kepada lingkungan persaingan di mana pembeli dan penjual produk tersebut itu tuh beroperasi. Ada 4 jenis struktur pasar. Yang pertama pasar persaingan, yang kedua pasar monopoli murni, yang ketiga pasar persaingan monopolistik dan oligopoli. Jelaskan sedikit materi tentang pasar persaingan sempurna. Nah, yang pertama adalah pengertian. Pengertian pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Nah, setiap penjual dan pembeli ini tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Contohnya seperti produk beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Nah, perusahaan adalah pengambil harga, berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Selanjutnya, setiap perusahaan mudah keluar masuk pasar. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang atau produk tersebut, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pasar persaingan sempurna,
Nah, ada beberapa karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan persaingan sempurna. Yang pertama, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. Yang kedua, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna. Yang ketiga, output sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan output pasar. Yang keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Dan yang terakhir, semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kelebihan. Tidak ada kekuasaan di pasar persaingan sempurna, dapat mengoptimalkan efisiensi, terhindar dari pemutusan kekuasaan, meminimalisir biaya untuk iklan atau promosi, dan yang terakhir informasi pasar yang sudah jelas. Selanjutnya adalah kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak adanya variasi produk, barang atau jasa. Yang kedua, minimnya inovasi, dan yang ketiga, tingginya. Di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan pasar tidak sempurna. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu persaingan pasar tidak sempurna. Persaingan pasar tidak sempurna adalah jumlah penjual dan pembeli tidak seimbang. Kemungkinan yang terjadi adalah pasar dikuasai oleh satu penjual atau beberapa penjual dan dikuasai oleh satu pembeli atau beberapa pembeli. Selanjutnya, dalam pasar persaingan tidak sempurna ini terdapat namanya pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk pasar di mana terdapat produsen yang menghasilkan beberapa barang yang serupa namun memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Nah, karakteristik dari pasar monopolistik ini sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama, memiliki produsen yang banyak. Yang kedua, jenis produknya itu beraneka ragam, dan yang ketiga itu iklan itu sangat penting dalam pasar monopolistik. Yang keempat, mempunyai sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari pasar monopolistik, yaitu kelebihannya, perusahaan terdorong untuk selalu melakukan inovasi baru terhadap produk-produk baru. Terus yang kedua itu pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik untuk meningkatkan image perusahaan dari pasar monopolistik ini sendiri. Dan kekurangannya itu yaitu biaya promosinya sangat mahal. Jadi sehingga perusahaan itu harus mengeluarkan dana yang lebih besar. Yang kedua, harganya itu harga dalam pasar monopolistik ini terbilang sangat tinggi. Nah, dalam pasar monopolistik ini terdapat namanya persaingan bukan harga. Yang dimaksud dengan persaingan bukan harga yaitu di mana pasar monopolistik ini menarik banyak pelanggannya bukan dari menurunkan harga, melainkan dengan dengan menjual promosi yang berbeda dan lebih menarik dari yang lain. Oligopoli. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang dekat. Ciri-ciri pasar monopoli: yang pertama, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang kedua, barang tersebut merupakan satu-satu jenisnya. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, monopoli dapat menentukan harga. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli: yang pertama, mempunyai suatu sumber daya yang tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, pemilik suatu sumber daya yang istimewa dan unik tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain. Yang ketiga, dapat meningkatkan skala ekonomi sehingga ke tingkat produksi yang lebih tinggi. Yang keempat, monopoli dan wujud berkembangnya melalui undang-undang. Ada kelebihan dan kelemahan monopoli.
Kelebihan pasar monopoli yang pertama, munculnya kreativitas dan inovasi. Yang kedua, adanya hak cipta atau hak paten. Dan ketiga, kecilnya peluang untuk berkompetensi. Kelemahan pasar monopoli ini memicu perkembangan pasar gelap. Kedua, terjadinya kemungkinan eksploitasi konsumen dan pekerja. Yang ketiga, munculnya ketidakadilan. Saya akan menjelaskan pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri hanya dari beberapa perusahaan uang yang mempunyai ukuran modal yang relatif besar. Dan ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari dua perusahaan saja, dan pasar seperti itu dinamakan duopoli. Kemudian ciri-ciri dari pasar oligopoli ada 3. Salah satunya adalah menghasilkan barang standar maupun barang berbeda. Corak perusahaan dalam oligopoli menghasilkan barang standar. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kesukaran memasuki pasar oligopoli. Yang pertama yaitu skala ekonomi. Apabila suatu perusahaan oligopoli dapat menikmati skala ekonomi sehingga ke tingkat produksi yang sangat besar. Ini berarti semakin banyak produksinya, semakin rendah biaya produksinya per unit. Dan itu terdapat 3 bagian juga, atau terdapat beberapa faktor, yaitu 3 faktor. Kemudian kelebihan dari dan kekurangan pasar ini, yaitu yang pertama, persaingan yang ketat yang menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan kualitas barangnya. Dan kekurangannya ada 5. Salah satunya adalah sering terjadi perang harga antar produsen. Dalam bidang ekonomi, peran pasar dalam bidang ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu dalam proses produksi. Proses produksi yaitu proses menghasilkan suatu barang untuk disalurkan kepada konsumen. Selanjutnya itu proses distribusi, yaitu produk yang telah dijadikan menjadi suatu barang atau jasa yang selanjutnya akan digunakan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu yang terakhir dalam bidang konsumsi, yaitu proses menghabiskan atau menggunakan suatu barang atau jasa yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Yang selanjutnya, peran pemerintah dalam pembentukan harga. Pada umumnya, kegiatan penentuan harga di Indonesia ini sepertinya diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran. Tetapi pada kondisi dan situasi tertentu, pemerintah melakukan dalam pembentukan harga. Tujuannya untuk kepentingan konsumen, masyarakat maupun produsen agar tidak merasa dirugikan. Ada bentuk campur tangan dalam pengendalian harga dilakukan dengan cara secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung ini pemerintah menentukan atau merubah terhadap harga-harga tarif dengan cara yang pertama menentukan tarif listrik, air minum, dan BBM. Yang kedua, menetapkan harga minimum dan maksimum. Yang ketiga, operasi pasar. Operasi pasar ini penambahan penawaran produk yang tidak stabil. Secara tidak langsung ini mengubah hubungan penawaran dan permintaan. Perubahan ini dilakukan melalui perubahan produksi dan impor dengan mengatur keseimbangan permintaan dan penawaran. Lalu cara yang dilakukan pemerintah dalam melakukan kebijakan, yaitu yang pertama kebijakan produksi. Kebijakan produksi ini tujuannya untuk mengendalikan jumlah produk yang ditawarkan. Apabila produk dalam negeri tidak mencukupi, maka pemerintah akan melakukan impor. Yang kedua, kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran uang. Jika jumlah uang melebihi kebutuhan, maka yang akan terjadi berpengaruh terhadap perubahan harga. Yang ketiga, kebijakan subsidi. Dalam kebijakan subsidi ini yang diberikan dari pemerintah, baik itu modal maupun barang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.